Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita berjumpa di sesi singkat Kangen Ibu. Kajian sambil menunggu datangnya waktu berbuka. Pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas harta yang diharamkan atau harta yang hasilnya tidak membawa keberkahan untuk kehidupan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, pada pekan sebelumnya kita membahas tentang riba dan jenis-jenis riba. Secara singkat, jika masih kurang sempurna atau kurang jelas, bisa dikaji di kesempatan lain, tapi secara garis besar sudah kami sampaikan tentang riba. Silakan kembali ke kajian sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis harta riba harta haram secara keseluruhan. Harta haram itu harta apa sih sebenarnya? Para ulama sudah mendefinisikan bahwa harta yang haram adalah harta yang cara memperolehnya tidak sesuai dengan aturan syariat, atau bahasa lainnya harta yang cara memperolehnya melanggar syariat, melanggar aturan-aturan syariat. Secara umum, harta haram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta haram karena zatnya, karena bendanya itu memang haram, terutama haram untuk dikonsumsi, dimakan atau dikonsumsi. Yang kedua adalah harta haram yang pengharamannya disebabkan oleh transaksinya, cara perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu harta haram karena zatnya, karena bendanya, karena memang bendanya itu sendiri yang diharamkan dan tidak boleh kita konsumsi. Yang pertama adalah harta haram secara zat yang haram dikonsumsi dan juga tidak ada manfaat sama sekali, dan hasilnya tidak boleh pula diperjualbelikan. Ini contohnya adalah minuman keras atau khamr. Manfaat tidak ada, kalaupun ada sedikit sekali, malah mudarat yang lebih besar. Dikonsumsi juga haram, diperjualbelikan juga haram dan tidak ada manfaatnya. Dan harta seperti ini harus dibuang, disingkirkan, dimusnahkan, tidak boleh disimpan. Berikutnya, yang kedua adalah harta haram secara zat yang haram dikonsumsi, namun masih ada manfaatnya, tapi tetap tidak bisa diperjualbelikan. Contohnya adalah kotoran hewan. Menurut sebagian besar ulama, kotoran hewan itu najis, walaupun dagingnya halal dimakan. Maka karena dia najis, tidak boleh diperjualbelikan, tapi masih bisa dimanfaatkan karena memang ada faedahnya, mungkin untuk pupuk atau untuk hal yang lain. Tapi dikonsumsi tentu tidak boleh, itu haram. Kemudian contoh berikutnya yang ketiga, harta haram yang ada manfaatnya dan masih boleh diperjualbelikan. Maksudnya ini barang haram dikonsumsi, dimakan tidak boleh, dia haram. Contohnya adalah memperjualbelikan bagal atau peranakan antara kuda dan keledai. Ini haram dimakan dagingnya, termasuk keledai juga tidak boleh dimakan dagingnya. Kemudian masih boleh diperjualbelikan karena ada manfaatnya. Contoh lain misalnya kucing, terutama kucing ahliyah, kucing yang jinak, yang biasa kita pelihara di rumah-rumah kita, itu boleh diperjualbelikan tapi dilarang untuk dikonsumsi.
Ini jenis harta yang haram. Tidak boleh dimakan, tapi dia masih bisa diperjualbelikan karena ada manfaatnya. Kemudian manfaatnya pun manfaat yang mubah tentunya, manfaat yang sesuai dengan kata yang masih diizinkan oleh syariat. Berikutnya yang keempat, jenis harta haram yang secara zat dia haram. Itu maksudnya yang keempat adalah ada harta yang aslinya halal, tapi ketika diperjualbelikan di saat itu atau di waktu itu dia menimbulkan mudarat yang besar, maka hukum memperjualbelikannya menjadi haram, tidak boleh. Contohnya misalnya orang yang memproduksi senjata tajam, kemudian terjadi konflik antara sesama kaum muslimin, maka dia tidak boleh menjual senjatanya kepada salah satu dari dua pihak kaum muslimin itu. Hukumnya menjadi haram karena bisa mengakibatkan pertumpahan darah. Atau ada orang yang berkebun anggur, datanglah orang membeli anggurnya dan dia tahu orang ini dari perusahaan pembuat khamar, maka tidak boleh dia menjual anggurnya itu kepada perusahaan pembuat khamar itu, karena pasti akan digunakan untuk membuat khamar. Itu contohnya. Jadi ini jenis harta haram karena zatnya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini dulu. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas sisanya, yaitu harta haram karena transaksinya. Dan itu pun terbagi dua. Insyaallah kita sampaikan nanti di kesempatan akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kembali kami hanya menyampaikan globalnya saja. Mari nanti bisa dikaji kembali di kitab-kitab atau di kajian-kajian yang lebih longgar waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menerima segala amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah tunaikan segala hajat dan kebutuhan kita, dan semoga Allah masukkan kita dalam daftar orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Terutama mari kita tingkatkan amal ibadah kita di 10 hari yang terakhir ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah yang maksimal. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد